Selamat siang semua. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, saya tunggu ininya ya on cam-nya ya semua. Oke, kali ini kita akan bicara tentang plot function, tapi mungkin sebelum kita masuk ke plot function, saya mau nanya gimana UTS-nya yang bahasa pemrograman. Sukses semua? Lancar? Ketemu jawabannya? Bingung? Kelihatan soal saya sama soal Pak Willy yang mana? Atau gimana? Kok kelihatannya ada yang senyum-senyum, ada yang megang pala, ada yang garuk-garuk. Saya belum melihat sih, jujur presentasinya kalian, nanti saya coba lihat ketika sudah ada waktu kosong. Tapi harusnya nggak berat ya, kayaknya kalau kalian ngikuti latihan-latihan yang ada, harusnya oke ya. Nah, nanti kita juga akan ada tes ya, nanti tesnya kemungkinan juga sama dalam kelompok juga, tapi mungkin kelompoknya lebih kecil. Mungkin 2 orang atau 3 orang, nanti saya coba pikirin seperti apa. Tesnya juga presentasi juga, jadi biar kalau seandainya diberikan ujian yang seperti biasa pada saat offline, saya juga kesulitan ya ngecek kalian ini berintegritas atau enggak ya. Jadi daripada saya mencobai kalian, lebih baik kita pakai cara yang win-win lah bagi kalian dan bagi saya juga. Itu ya, semoga UTS-nya bagus dan tidak memberatkan kalian ya. UTS-nya kalau angkatan yang baru paling susah apa? Statika? Menggambar teknik? Atau gimana? Duh, nggak ada yang jawab. Statika susah nggak? Statika itu apa ya? Fisika 2 ya? Susah? Oke, ada yang ngangguk-ngangguk. Kalau menggambar teknik ujiannya apa? Gambar-gambar gitu. Gambar-gambar. Oke. Ya udah, kita mulai aja ya kalau gitu ya. Ke plot hari ini nanti saya akan upload slide plotnya di Google Classroom. Saat ini saya masih belum upload. Nanti kita bagi menjadi 2 pertemuan ya. Jadi plotnya ini nanti saya akan jelaskan sampai discrete plot. Kemudian nanti minggu depan saya lanjutkan sisanya. Nah, bagi yang belum MATLAB-nya jangan di-uninstall ya. Jadi bagi yang masih belum buka MATLAB-nya dibuka dulu. Kita nanti akan banyak coba-coba MATLAB-nya ya. Oke, plot. Jadi sebenarnya plot ini adalah kalau menurut saya pribadi bagian yang paling membosankan di MATLAB. Kenapa? Karena plot ini tidak melatih logika kita apa-apa, melainkan hanya ya kalau seandainya kita tahu apa fungsinya, kita bisa mengerjakan ya. Dan saya sendiri tidak menganjurkan ke kalian untuk hafal setiap fungsinya. Saya pribadi juga tidak hafal semua fungsi yang ada. Dan tadi saya kebetulan ngajar kelas B setelah UTS-nya, sebelum UTS-nya Pak Willy, setelah UTS-nya itu saya, dan memang ada beberapa fungsi-fungsi yang tidak ada di slide ini yang saya sendiri tidak hafal, jadi saya harus buka help di sini. Misalnya tadi ada yang nanya fungsi scatter gitu ya terpaksa saya harus buka. Dan mindset ini yang coba saya tekankan ke kalian ya, kalian tidak perlu hafal sintaksnya, cuman sekiranya kalian tahu aja atau pernah pakai, sehingga ketika kalian kesulitan, kalian bisa nyari sendiri di help. Ya, intinya seperti itu. Dan sebenarnya plot sendiri
itu bagian di MATLAB yang paling saya itu tidak terlalu utak-atik ya. Ada beberapa topik-topik skripsi yang saya bimbing itu yang pakai MATLAB, tapi biasanya memang plot ini bagian yang paling jarang sekali diutak-atik ya, karena orang itu juga bisa nggak pakai MATLAB untuk membuat plot. Datanya bisa di-copy dari MATLAB, di-copy ke Excel, kemudian buat sendiri dari Excel. Nah, kalau di Excel bedanya, kalian tahu sendiri kan, kalau di Excel kan ada data, kalau kalian mau buat plot, ada user interface yang bagus. Kalian bisa milih plotnya itu gambarnya seperti apa, mau bentuknya kayak pie chart, atau kayak line, atau kayak apa, itu bisa dipilih. Sedangkan kalau di MATLAB, kita harus hafal fungsinya. Setiap plot, setiap jenis plot punya fungsinya sendiri-sendiri. Oke, nah ini yang kita akan coba bahas ya. Kali ini kita akan bahas line plot dan discrete plot seperti apa. Minggu depan chart dan juga kontur plot. Nah, kita akan mulai dari fungsi-fungsi pada line plot. Fungsinya ada banyak sekali dan setelah kita cek atau teliti ternyata memang fungsi ini memang ada untuk untuk hal-hal spesifik atau hal-hal tertentu gitu ya. Tapi jangan bingung, kita nanti akan coba ketikan satu-satu fungsinya seperti apa. Kita mulai dari fungsi yang paling basic yaitu fungsi plot ya. Di sini fungsi plot sendiri itu sudah ada sintaksnya dari MATLAB yaitu plot. Dalam kurung apa yang mau kita inputkan, X, Y, X itu artinya yang sumbu X, yang Y itu sumbu Y, kemudian di sini ada juga fungsi-fungsi tambahannya untuk mendekorasi ya, misalnya garisnya itu mau setebal apa, garisnya itu mau putus-putus, warnanya mau diganti, mau dikasih marker, itu semua nanti ada di setelah X, Y fungsinya. Oke, kita coba contoh ya, masuk contoh ya. Di sini saya minta kalian untuk juga sama-sama mengetikkan ya. Kadang-kadang kalau kalian cuma ngelihat saja tanpa praktek, itu nggak akan cepat nangkepnya, makanya kalau bisa sama-sama kita ketikkan. Nah, coba sih kita ketikkan dulu apa fungsi X-nya. X-nya itu adalah dari 0 sampai 2pi, tapi ada kelipatan 0,1. Nah, ini kan cara yang kita bikin deret ya, 0, kemudian kelipatannya 0,1, kemudian sampai 2 dikalikan pi. Nah, nanti di sini akan muncul nilai X-nya di sini ya, 0, 0,1, 0,2, dan seterusnya, sampai 2pi, 6,2 ya. Dibulatkannya ke 6,2 karena 6,28 itu nggak ngelipat ke 6,3 ya, nggak genap, makanya stop di 6,2. Lanjut, kita masukkan fungsi Y. Y sama dengan sin X. Ya, kalau kita lihat di sini Y sama dengan sin X, ya berarti sin dari 0, 0,1, 0,2, dan seterusnya. Kemudian, gimana caranya kita ngeplotkan? Kita tinggal masukkan plot, jangan sampai kebalik, sumbu X dulu, baru sumbu Y. Nah, nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Di mana sumbu X-nya dari 0 sampai 6,2, kemudian batasnya kalau sin kan dari min 1 sampai 1 kan, tergantung dia masuk kuadran berapa, gitu ya. Makanya nanti gambarnya akan seperti ini. Kalau cos biasanya mulai dari 1 dulu, kemudian turun, terus naik, dan seterusnya. Kalau sin mulai dari 0. Karena sin 0 kan 0 ya. Kalau cos 0, 1. Nah, gambarnya nanti akan menjadi seperti ini. Nah, kalian coba ketikan ya. Coba diketikan, saya kasih waktu 5, 10, 20 detik. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan mungkin? Enggak ya, kayaknya sangat simpel. Plot X, Y. Kita lanjutkan. Nah, sekarang yang saya bilang tadi diberikan hiasan.
Nah, gimana cara kita belikan hiasan? Nah, kalian perhatikan di sini di rumusnya itu kan ada line spec ya, line specification. Artinya kita bisa menghiasi di sini dengan apa kalau seandainya kita hafal apa kodenya. Nah, perhatikan di sini ada 3 kode di sini ya. Kita coba dulu masukkan, kita ikuti dulu, terus kemudian saya akan coba jelaskan apa kodenya. Kalian ketik atas aja supaya nanti yang terakhir tadi keluar. Kemudian kalian ketik petik gitu ya. Kemudian ada 3 karakter yang kalian bisa masukkan. Min, kemudian ada O, kemudian ada B. Oke. Nah, kalau kalian enter, nanti akan keluar seperti ini. Nah, apa sih artinya? Jadi artinya itu adalah min itu membuat garisnya kalian tuh garisnya menerus ya. Kebetulan garisnya dari awal memang menerus. Ya karena default-nya itu adalah strip ya. Itu default-nya strip. Kemudian yang kedua, karakter kedua itu adalah O. O itu artinya kita mau bentuk markernya seperti apa. Di sini kebetulan bentuk markernya itu O. Ada juga di sini B ya. B itu artinya warnanya blue atau biru. Dan ini sebenarnya kalian tidak perlu hafal, nanti di slide selanjutnya akan ada. Saya cuma coba kasih contoh lagi yang lain. Misalnya saya mau kasih titik 2. Titik 2 itu artinya titik 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 titik. O-nya misalnya saya ganti apa namanya V segitiga ke bawah, kemudian B-nya nanti saya ganti misalnya G atau green. Nah, ini nanti akan berubah seperti ini. Artinya titik 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 titik, kemudian ada segitiga ke bawah, warnanya jadi hijau. Oke. Kalian mau kasih spasi juga boleh di sini harusnya ya. Saya ganti S atau warnanya misal saya ganti black K, kemudian ininya saya ganti misalnya square S, kemudian ini saya kasih ganti strip kemudian titik gitu ya. Harusnya dikasih spasi juga bisa. Nah, ini akan berubah seperti ini. Pastikan inputnya ada 3 ya. Atau sebenarnya nggak perlu 3, kalian cuma hanya ganti warna pun ya inputkan 1 aja. Ini, kemudian ini untuk input tipe garisnya, ini untuk input markernya bentuknya apa, S itu square, dan ini adalah warnanya, warna marker maupun warna line-nya seperti apa. Jelas ya, jadi ada 3. Nah, kita akan coba lihat satu-satu. Pertama, kita akan lihat dari jenis garis. Nah, di sini ada 4 pilihan. Jenis garisnya itu adalah ada min, ada strip, ada double strip, ada titik 2, dan ada strip, titik. Masing-masing beda-beda. Misalnya, saya akan coba buat masing-masing untuk nunjukin ke kalian ya. Kalian kalau mau bikin figur yang baru tanpa nge-replace figur yang lama, ketik aja figur dalam kurung 2 gitu ya. Kemudian koma titik koma plot. Nah, kita coba masukkan satu-satu di sini. Mungkin supaya cepat saya masukkan ke script aja ya. Saya masukkan ke script. Kita coba satu-satu, figur 2, 3, 4, 5. Ya, ini nama nama gambarnya, gambar kedua, gambar ketiga, 4, 5. Kita masukkan tadi ya. Strip, kemudian strip titik, kemudian strip, terakhir titik 2. Nah, ini kita copy, kita paste ke sini, atau kita run in advance, terserah. Enter. Nah, nanti akan keluar 5 figur. Oke. Nggak terlalu kelihatan bedanya ya, sayangnya ya. Harus kalian perbesar kayaknya, baru bisa kelihatan bedanya. Oke, tapi kalau figur 2 tadi itu yang garis lurus, figur 2 itu yang garis lurus. Kalau kalian lihat figur 2, itu kalau kalian perbesar itu garis lurus. Oke. Kalau figur 3 itu adalah garis lurus dan titik. Kalau kalian perbesar, kelihatan ya.
garis lurus dan titik di sininya, garis lurus dan titik. Figur 4 itu adalah strip-strip, artinya ada putus-putus di tengahnya. Nah, strip, kemudian strip, kemudian strip, kemudian strip. Sebenarnya sama kayak di Excel sih ini ya semua. Dan yang terakhir adalah titik 2, artinya titik-titik-titik. Nah, ini nanti kelihatan. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Kalau jelas, kita lanjutkan ya. Tadi kita bicara masalah yang ini. Sekarang yang kedua adalah data marker. Data markernya itu bisa O, bisa plus, bisa bintang, bisa titik, bisa kali, bisa square, S, diamond, dan seterusnya. Nah, ini kita coba aja. Kita coba ganti-ganti ya, kita main-mainkan. Misalnya kita coba asterik kayak gimana, kemudian kita coba diamond kayak gimana, atau triangle yang ke atas, kemudian kita coba pentagram, kita juga coba O di sini ya. Saya ganti seperti ini. Kemudian saya run in advance, dan ketemu. Ini figur 4. Figur 4 tadi itu adalah pentagram. Pentagram itu ternyata bintang ya, saya juga baru tahu. Ini figur 3. Figur 3 itu segitiga yang poinnya itu ada di atas, yang lancipnya ada di atas. Figur 2 ini bintang, asterik, dan figur 1 ini markernya O, bulat. Di Excel sebenarnya sangat mudah kita pakai ya. Kalau kalian misalnya buka Excel kan ganti marker kan gampang banget kan. Misalnya aja saya langsung pakai aja ya ini ya. Misalnya ini gitu. Copy, kemudian Y-nya paste, terus kita insert line, bentar. Nah, dari sini kan langsung kelihatan kan, chartnya seperti ini. Kalau seandainya kita mau kasih marker, ya harusnya kita klik ada yang namanya properties ya, ada line properties harusnya, format data series. Kemudian di sini kita tinggal klik marker, marker option, kita tinggal ganti apa yang kita mau. Segitiga atau apa kan gampang ya kalau di Excel ya. Tapi kalau di MATLAB, kita harus hafalin. Bukan hafalin ya, tahu caranya ngetik, tinggal buka help-nya aja. Tinggal buka catatannya seperti apa. Oh, nggak usah saya close, mungkin kepake nanti. Oke. Ada yang mau ditanya enggak? Nah, kalau nggak ada yang mau ditanya, kalian coba sih bikin versi kalian sendiri. Oh ya, sorry, kurang warna ya, kurang warna. Nah, sekarang kita coba modif warna, terus kemudian saya ingin kalian untuk coba desain sendiri, nanti share screen, beberapa, mungkin 3-4 orang. Nah, ini kalau warna ya, kalau warna itu biasanya sih pakai huruf depannya, yellow, magenta, cyan, red, green, blue, white, kecuali black. Karena kalau pakai B, bentrok dengan biru, dia pakai K di situ. Nah, sekarang kalian coba desain aja plotnya kalian, pakai kombinasi apa yang ada, nanti mungkin 3-4 orang coba share screen, gitu ya. Pak, boleh tanya, Pak? Boleh, Steven? Pak, aku kok membuat Kenapa? boleh coba share screen, Pak? Oh, coba Aku share buat screen ya. Oke, tunggu. Iya. Warna aku kok error terus, kenapa, Pak? Oke,
Coba sih di share screen. Ini Pak, kok invalid color-nya kenapa ya Pak? Figur 3-mu itu coba sih kamu spasi gitu, yang figur 3-nya, bintang titik. Sama dengan nggak ada, sama dengan. Oh, Strip. ini ya Pak. Berarti. Titiknya disambung sama strip. Titiknya disambung. Ya, coba di run, harusnya nggak error. Oh, ya. Makasih, Keluar Pak. semua ya, oke. Iya, Pak. Ada yang mau share screen? Mungkin 2-3 orang, coba tunjukin. Pak, saya boleh share screen? Boleh? Yang lain nanti boleh ditumpuk juga share screen-nya kalau mau. Gambarnya nggak kelihatan. Share screen-mu mungkin ini ya, soalnya share screen MATLAB ya, bukan share screen Windows. Iya, Pak. Nggak kelihatan di Sebentar, sini. Pak. Iya, Pak. Yang lain boleh ditumpuk ya, jadi biar saya bisa ngelihat supaya nggak ngantri. Oke, benar. Ini berarti pentagram. Heksagram ya atau pentagram ya? Heksagram. Heksagram, kemudian titik sama strip ya. Oke, terima kasih William. Yang lain, satu orang lagi, siapa yang mau sharing? Ayo, masa nggak ada yang nyoba? Pak, kalau pakai yang sudah ada tadi nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Saya ganti warnanya. Di-sharekan aja. Oke, ya. X sama Y-mu apa? Kok beda? Oh, kamu anu ya? Kamu zoom ya? Makanya beda ya? Oh iya Pak, saya zoom biar bentuknya yang garisnya ini kelihatan. Oh ya, oke. Terima kasih, Christian. Yang lain? Satu orang lagi siapa yang mau coba nunjukin? Steven tadi sudah, Christian, Williams, satu lagi? Mungkin saya mau coba. Iya, nggak apa-apa, Davin. Jadi ada ini yang pertama ini, terus ada yang kedua ini, Oke. terus yang ketiga yang untuk warna hijau, terus ada yang warna merah ini. Oke, good. Disediakan 4 oleh Davin. Terima kasih, Davin. Oke, sudah jelas ya kayaknya ya. Kalau jelas, kita lanjut ke materi berikutnya. Tadi itu fungsi plot. Dan memang sebenarnya fungsi plot ini fungsi yang... Bentar. Share screen saya yang ini ya, benar ya. Ada PowerPoint dan ada MATLAB-nya. Benar ya, oke. Fungsi plot ini adalah fungsi kalau menurut saya ya pribadi yang paling sering digunakan, dan juga nanti ada fungsi scatter. Sebenarnya ada fungsi-fungsi lain itu fungsi yang sebenarnya nggak terlalu sering digunakan ya, cuman apa-apa agar kita tahu aja kalau fungsi ini ada. Fungsi berikutnya adalah tetap fungsi plot, tapi kita pakai dua fungsi. Fungsi yang kedua kita mau ngeplotkan dua fungsi. Nah, caranya gimana? Caranya kita bikin dulu fungsi G. G itu adalah cos X. Oke, jadi sudah ada dua fungsi ya. Ada fungsi F, ada fungsi F ini bekas yang tadi ya. Sebenarnya fungsinya fungsi Y. Ada fungsi Y, ada fungsi G. Oke. Nah, kita ketikkan aja plot X, Y, X, G. Artinya ini adalah X dan Y, kemudian ini X dan G. Saya enter, keluarnya nanti seperti ini. Jelas ya, ini fungsi yang sin X,
Ini fungsi yang cos X. Nah, kalian coba dulu. Oke, lanjut ya. Gimana caranya kalau kita mau modif ya? Kita mau modif untuk plot yang sumbu X dan sumbu Y itu dengan hiasan-hiasan. Nah, caranya sebenarnya juga simple. Kalian isi di sini. Ya, ini yang kalian isi. Dan kalian juga isi di sini. Jadi nanti dia sudah otomatis mendeteksi kalau seandainya ini itu adalah propertiesnya untuk plot yang XY, ini propertiesnya untuk yang XG. Misalnya, saya mau masukkan strip, kemudian saya masukkan D, gitu ya. Atau sebenarnya kalian mungkin juga baru tahu, mungkin juga belum tahu ya, kalau kita juga bisa hanya masukkan satu karakteristik aja. Misalnya karakteristik yang kita masukkan itu adalah D, artinya saya cuma mau ganti markernya aja. Warna dan juga jenis strip itu saya biarkan default-nya MATLAB, itu bisa. Lanjut. Nah, kalau yang kedua itu strip titik, kemudian saya mau ganti misalnya warnanya. Warnanya mau saya ganti red gitu ya. Oke, kemudian saya enter. Nah, nanti akan keluarnya seperti ini. Yang satu tadi ternyata tidak ada ininya, nggak ada stripnya, dan juga warnanya warna default. Yang satu lagi nggak ada markernya. Jelas ya? Nah, coba sih kalian modif sendiri. Oke, sudah kalian coba semua? Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan coba plot yang hanya Y saja. Kalau tadi kan plotnya itu kan X dan Y ya. Kalau seandainya hanya Y saja seperti apa?
Nah, kalau kalian lihat di sini, mungkin saya gambarkan ya, plot X, Y. X, Y. Nah, plot X, Y kan seperti ini ya. 0 sampai 6,2. Oke, karena X-nya 6,2. Nah, kalau saya mau bikin yang baru, figur 2, kemudian plotnya hanya Y saja tanpa X, apa yang terjadi? Jadi dia nantinya itu sebenarnya sama, tapi untuk sumbu X-nya, dia itu akan pakai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 63 data. Jadi X-nya itu tidak diberikan skala antara 0 sampai 6,2, tapi langsung jumlah nomor data ya. Jadi nomor data pertama, kedua, ketiga, sampai ke 62. Ya pada akhirnya mungkin bentuknya akan sama juga ya. Cuman kalau di sini kan dipasangkan, Y-nya itu ikut di X yang mana. Y yang kedua ikut di X yang kedua. Y yang ketiga ikut di X yang ketiga. Tapi kalau yang di sini hanya ditampilkan sesuai dengan jumlah datanya saja. Nah, misalnya saya kasih ya, misalnya Y, kemudian kita kasih diamond gitu ya. Artinya data yang pertama, data yang kedua, data yang ketiga, data yang keempat gitu, yang ikuti sampai data yang ke-63. Kenapa kok 63? Karena jumlahnya di sini ada 63 data. Oke? Sampai sini jelas ya. Jadi plot sendiri kita kalau nggak ada X-nya, hanya Y-nya saja, bisa aja. Kapan dilakukan? Misalnya kalau kalian itu misalnya nanti ada praktikum ya, praktikum mungkin kalian pandemi masih belum ada praktikum, tapi nanti ya kita harapannya kita setelah pandemi selesai ada praktikum misalnya kalian bikin sampel beton, kalian disuruh bikin 10 sampel beton, kemudian kalian disuruh nyatat berapa MPa sih masing-masing gitu ya. Oh ternyata di spesimen pertama itu 20 MPa, spesimen kedua 18, spesimen ketiga 23 gitu ya. Nah otomatis kan kita nggak punya X-nya kan, ya kita tinggal pakai aja plot langsung masukkan mutu betonnya berapa. Oke, misalnya kita coba gitu ya. Kalian itu eksperimen, oh 20 MPa, 23, 26, 28, 21 MPa, kemudian 18 gitu ya. Terus kemudian kasih /D gitu. Petik D. Nah, nanti hasilnya akan ada figur 3 seperti ini. Nah, karena datanya memang sangat kecil, ya nggak bentuk seperti yang figur 2 ya. Nggak bentuk rapi seperti ini, karena datanya cuma 4 data point aja. Oke, jelas? Lanjut ke berikutnya. Oh ya, ini kalian kenapa kok saya bikin figur 3 ya, supaya nggak nge-replace. Kalau tadi kita nggak pakai, kita nggak specify ini adalah figur nomor berapa, dia akan langsung replace figur yang ada, ya, gambar yang ada. Jadi kita kayak semacam kasih satu template khusus supaya dia nanti ngisi ke figur yang satunya. Lanjut ke plot yang ini sama juga, tadi kita sudah bikin ya. Nah, sekarang ada fungsi yang baru, yaitu plot YY. Ada yang bisa nebak nggak plot YY ini maksudnya apa sih? Jadi, kalau seandainya kalian tadi sudah pakai X ya, kalian sudah ada X-nya, kemudian kita bikin lagi G yang baru, G sama dengan sin X titik kali cos X. Nah, kalian coba ketikkan. Ketemulah G-nya seperti ini. Kalau seandainya saya pakai plot biasa, plot X, Y, X, G, hasilnya seperti ini. Ya, kenapa? Karena fungsi yang kedua itu maksimumnya, kalau saya ketik ya, max dari fungsi G itu adalah setengah. Min dari fungsi G itu adalah min setengah. Jelas? Maka yang diplotkan seperti ini. Tapi dengan plot YY, kalau kalian masukkan di plot YY, nah saya kasih ini ya, figur 2 ya, supaya nggak nge-replace. Yang terjadi adalah
Scaling-nya antara satu figur ke figur yang lain tuh dibuat sama. Scaling-nya. Scaling sumbu Y-nya dibuat sama. Nah, di sini dia ngasih nih, kalau untuk fungsi pertama, scaling-nya baca yang sebelah kiri, min 1 sampai 1. Kalau untuk figur yang kedua, kalau untuk garis yang kedua, bacalah yang sebelah kanan, antara min setengah sampai setengah. Jelas? Nah, ini kalau kita mau bandingkan, yang tanpa pakai fungsi spesial, fungsi plot biasa, dan ini plot YY. Apakah kepake? Kalau di teknik sipil sih kayaknya sih nggak kepake ya. Cuman ya nggak apa-apa supaya kalian tahu aja seperti apa. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Bentar, Pak. Itu tadi yang buat 2 gelombang itu gimana itu? Kenapa? Yang gelombang warna merah itu jadi gimana, Pak? Pakai plot Y. Enggak jelas suaranya. Yang gelombang warna merah tuh Uh-uh. dari plot Y ya, Pak? Dari sini, plot yang mana? Yang figur 1 ini plot biasa. Ini plot biasa. Tetap saya masukkan XY dan XG. XY itu yang warnanya biru ini, XG itu yang ini. Oke. Cuman kalau plot YY itu adalah kita pakai scale yang berbeda. Fungsi pertama scale-nya ada di sebelah kiri, fungsi yang kedua scale-nya ada di sebelah kanan. Bisa nangkap nggak? Bisa. Ya, oke. Jadi fungsinya plot YY adalah dua scale yang berbeda, itu jadikan satu gambar. Intinya gitu. Sama-sama dimentokin ya di atas ya. Oke. Tadi siapa? William. Pak, kalau misalnya yang di plot X-nya itu sering dipakai atau enggak ya, Pak? Plot X maksudnya apa? Yang misalnya ya kita ngetik plot X itu nanti kan keluarnya linear miring gitu, Pak. Plot X gini. Bukan dalam kurung ya, dalam Kayak kurung. gini aja. Iya. Plot X ya. Bentar. Keluarnya kayak gimana ya? Ada enggak keluar? Keluar enggak ya? Berarti enggak. Kalau plot dalam kurung X ini sebenarnya yang awalnya kita rencanakan itu adalah X, dianggap oleh plot ini itu sumbu Y. Oh iya Pak. Paham ya? Jadi dia nggak bisa membaca maksudnya kita gitu ya. Dianggap kalau seandainya kita hanya masukkan satu input, itu nanti digambarkan sebagai sumbu Y. Walaupun namanya adalah X. Gitu Williams. Baik. Berarti plot ini untuk sumbu Y-nya ya, Pak? Benar, sumbu Y-nya. Kalau seandainya kita masukkan dua angka yang pertama ini adalah pasangannya di sumbu X dan angka kedua itu pasangan di sumbu Y. Jadi dua ini dipasangkan. Kalau kita masukkan 4, artinya dianggap sama dia itu dua fungsi. Ya. Kalau seandainya satu angka, hanya dianggap yang sumbu Y aja yang kita masukkan. Yang sumbu X-nya nanti dikasih angka mulai dari 1 sampai jumlah datanya berapa. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Kita lanjutkan kalau gitu ke plot yang lain. Nah, ini plot yang juga saya nggak ngerti akankah kepakai. Kayaknya saya juga nggak pernah pakai ya sepanjang skripsi ya. Tapi nggak tahu kalau di mat 1 atau mat 4 mungkin ya akan memakai ini. Tapi setahu saya nggak pernah dipakai. Cuman nggak apa-apa asal kalian tahu aja. Fungsi ini adalah fungsi log-log. Sebenarnya fungsi ini itu nggak ada spesialnya sih, kita tetap ngeplotkan, cuman skalanya itu dibikin skala logaritma, atau bisa dibilang scaling-nya itu dalam eksponensial gitu ya. Nah, saya akan coba tunjukkan apa bedanya log-log dan plot biasa. Kita masukkan dulu angkanya, kalian ketik sama-sama X sama dengan
0,2, ya kita clear aja ya supaya enak ya. CLC, X-nya saya masukkan 0, 0,1 sampai 5. Y-nya itu adalah fungsi eksponensial. Eksponensial kan berarti sudah pangkat kan. E pangkat sekian ya. Eksponensial itu sebentar. Kita cek dulu ya. Kita cek sebenarnya EXP1 itu apa sih artinya? EXP1 itu artinya 2,7. Kalian tahu kan bilangan E atau bilangan natural kan 2,72 something kan, 2,718 something kan. Kalau seandainya eksponensial 2, artinya ini adalah 2,7 pangkat 2. Ya, beda dengan 10 ya. Kalau 10 pangkat 1, 10 pangkat 2 kan basisnya kan 10. Kalau ini basisnya bilangan E. Kalian tahu kan E, natural. Saya ketik E natural kok keluarnya natur E ya, bukan apa ya istilahnya ya, bilangan E ya. Apa? Euler ya, Pak. Oh, Euler, oke, bilangan E. Nah, ini 71828 gitu ya. Bukan natur E ya. Tadi saya ketiknya natural E. Natural number harusnya ya. Nah, ini yang saya maksudkan, natural number E. Ya, bilangan natural logarithm. Tapi kalau salah ketik keluarnya natur E. Oke, lanjut. Nah, ini adalah eksponensial ya. Jadi kalau misalnya kita ketik Y sama dengan eksponensial atau bilangan E tadi, koma itu berarti sudah pangkatnya ya. Berarti E pangkat X dikalikan pangkat 2 ditambah 2 titik bintang X 2 dikalikan titik supaya jadi perkalian skalar ditambah 4. Nah, ini kalau rumus matematikanya, itu harusnya kayak gini ya. E pangkat X kuadrat ditambah 2X ditambah 4. Harusnya gini fungsi matematikanya ya. 2,72 something dipangkatkan X kuadrat tambah 2X tambah 4. Oke, kalau saya enter, nanti keluar Y-nya. Kalau dimasukkan X-nya 0, maka Y-nya berapa? Masukkan 0,1, Y-nya berapa? Gitu ya. Di sini kita pakai, pertama kita pakai figur satunya itu adalah, coba sih kita pakai plot dulu. Kita pakai plot X, Y. Setelah itu kita coba ketikan, dan gambarnya kayak gini, nggak seberapa jelas, karena memang fungsi eksponensial atau fungsi pangkat itu kan kayak gitu ya. Kalau seandainya awalnya itu biasa aja, tiba-tiba melejit di atas. Makanya orang bilang apa ya, kenaikan dari apa sesuatu yang eksponensial ya. Kenaikan, misalnya orang bilang kenaikan rankingmu itu eksponensial dari yang dulu itu hampir nggak naik kelas sampai naik kelas gitu ya. Orang kan biasanya pakai istilah eksponensial kan. Yang dimaksud adalah kayak gini, awal-awal tuh biasa aja tiba-tiba terakhirnya melejit. Atau kalau seandainya pernah dengar istilah investasi itu compounding. Compounding itu kenaikan dari nilai kekayaan kita tuh eksponensial, bukan penjumlahan lagi, tapi naiknya secara eksponen. Nah, itu definisi eksponensial ya. Naiknya itu tiba-tiba drastis karena kita mainnya di pangkat, bukan di perkalian atau penjumlahan. Kalau penjumlahan biasanya aritmatik, kalau perkalian itu mungkin geometrik ya. Kalau ini eksponensial ya, naiknya secara eksponensial. Oke. Nah, saya juga akan mengenalkan fungsi yang namanya grid on. Nah, ketika kalian ketik grid on, nanti di fungsi kalian itu akan ada gridnya. Ya, sama seperti di Excel juga ya. Kalau seandainya kalian mau pakai grid, harusnya nanti di sini ada gitu ya di fungsi gridnya. Ya, nanti kita coba cek di mana ya.
Ya, pokoknya harusnya ada grid ya nanti di sini ya. Cuman kalau di MATLAB namanya grid on ya, nanti akan muncul sumbu X maupun sumbu Y-nya ada semacam alat bantunya sesuai dengan skala yang ada. Oke. Nah, ini nggak terlalu jelas kelihatannya di sini ya. Tapi kalau seandainya kita bikin scale-nya dalam log-log, artinya log-log itu sumbu X maupun sumbu Y-nya itu pembacaannya dengan scaling logaritma. Nah, yang terjadi adalah akan seperti ini. Lebih jelas, kalau kita buka grid on, maka akan jadinya seperti ini. Nah, perhatikan ya, dari scalingnya kelihatan ya. Artinya scalingnya itu ininya sesuai, tapi kalau di sini scalingnya itu bisa mengecil di sini, kemudian mulai besar lagi, terus mengecil di sini. Ini scalingnya, scaling dari apa namanya log-log, fungsi log-log. Oke, gimana sih caranya kita ngelihat? Perhatikan 10⁻⁻1 itu berapa sih? 10⁻⁻1 kan 0,1, benar ya? 10⁻0 itu 1, artinya dari 0,1 sampai 1 itu sebenarnya kan jarak aslinya kan 0,9, tapi dibikin jarak yang sama dengan 1 sampai 10. Paham ya? Kalau seandainya ini saya apa namanya? Saya apa? Nah, kalau saya bikin seperti ini, wah ini nggak pakai, ini agak repot. Nah, ini kalau saya perbesar, kemudian kalian bisa lihat ya, ini kan harusnya 0,1. Ini itu 1, ini itu 10. Jaraknya kan ini ke sini kan 0,9. Jarak 1 ke 10 ini kan 9. Jadi scalingnya itu jadinya sesuai dengan 10 pangkat. Ya, nggak normal lagi, tapi ternyata ini cukup membantu apabila kita mau menggambarkan fungsi eksponensial supaya nggak kelihatan aneh gitu ya. Pertamanya mendatar, tiba-tiba naik di terakhir. Dengan kita buat scaling seperti ini jadinya lebih bisa dimengerti, lebih bisa dipahami. Oke, lanjut ya. Fungsi berikutnya adalah fungsi semi-log. Oke. Nah, kita coba sih pakai semi-log di fungsi ini. Jadi kita nggak usah pakai fungsi ini, tapi pakai fungsi X sama Y-nya aja ya. Kita coba lihat. Figur 3 itu adalah semi-log X, X, Y. Apa yang terjadi? Nah, ini semi-log X-nya. Kalau kita pakai grid on, maka figur 3 itu seperti ini. Yang dari 0 sampai atasnya itu adalah fungsi biasa, scalingnya itu scaling biasa, yang sumbu Y-nya itu kita pakai scaling sumbu pakai logaritma, pakai eksponensial scalingnya. Nah, kita lihat dengan figur 2. Oh, figur 2-nya nggak ada ya. Coba figur 2-nya pakai log X, grid on, figur 1-nya pakai plot XY, grid on. Nah, ini nanti kelihatan perbandingannya. Figur 3-nya ini. Lihat di sumbunya, ini semuanya pakai scaling biasa, ini dua-duanya log-log itu pakai scaling eksponensial. Kalau ini semi-log X, artinya yang arah sini itu pakai scaling eksponensial, tapi yang di bagian sumbu Y itu pakai scaling biasa. Ada lagi yang namanya semi-log Y. Jadi kalau seandainya kita bikin figur 4, kita kasih semi-log Y, kita enter, kemudian kita kasih grid on,
Nah, hasilnya nanti seperti ini. Oke ya, kelihatan bedanya semua? Oke, semoga nggak susah dipahami ya. Ini hanya masalah scaling aja. Kalau kayak gini plot, kalau ini dua-duanya adalah log-log, kalau figur 3 ini adalah semi log X, artinya kenapa kok semi? Karena hanya satu sumbu aja, yaitu log X yang dipakai. Kalau ini semi log Y. Artinya log Y-nya pakai scaling logaritma atau eksponensial, yang sumbu X-nya pakai scaling biasa. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada, coba sih kalian coba-coba dulu ya. Saya kasih waktu 1 menit, sekalian saya mau ke belakang juga.
sorry, saya tadi ke belakang. Kita lanjut ya. Next, semi log Y sudah. Nah, sekarang fplot. Kalau fplot sendiri, ini adalah plot di mana kita itu tidak perlu mengenerate Y-nya dan tidak perlu mengenerate X-nya. Kalau selama ini kan kita harus tahu berapa X-nya, kemudian berapa Y-nya ya. Tapi kalau di sini enggak, kita cukup masukkan aja fungsinya apa. Kemudian nanti dengan pakai function plot, kita akan membuat fungsinya berdasarkan plotnya berdasarkan fungsi yang ada. Nah, ini misalnya saya CLC dan clear dulu. Pertama kita buat dulu fungsinya apa. Nah, selama ini kan kalian pakai simbol ya, sims X, Y, dan seterusnya untuk buat fungsi. Tapi sebenarnya di sini ada loh caranya kita untuk menyimpan dalam bentuk variabel fungsi. Caranya adalah kalian ketik aja Y add. Nah, ini nanti akan menyimpan suatu fungsi ya. Fungsi awalnya itu adalah kita tetapkan dulu dalam kurung X, artinya kita mau fungsi itu dalam variabel X gitu ya. Y add X, kemudian kalian ketikkan apa fungsinya. Di contoh ini fungsinya adalah 200 dikalikan sin X. Kemudian kita bagi dengan X. Nah, kalian lihat di sini ya. Ini sekarang ada function handle. Ini nama jenis fungsinya function handle. Oke, di mana kalau kalian ketikkan, ya ini adalah fungsi ini, 200 dikalikan sin X. Nah, gimana caranya kita pakai function handle ya? Kita belum pakai plot dulu ya, kita pakai function handle. Gimana sih caranya? Kalau kalian mau masukkan misalnya, X-nya itu kalau kalian mau masukkan 5, kalian tinggal ketikkan kayak gini aja loh. Y sama dengan Y dalam kurung 5. Kalau kalian enter, keluar fungsinya, jawabannya. Paham ya? Jadi nanti dia akan masukkan di sini 200 dikalikan sin 5, kemudian dibagi dengan 5. Atau kita coba bikin ya fungsi yang Z gitu ya. Z X dalam kurung Z dalam kurung add X. Kemudian apa sih fungsinya? Misalnya X plus 3 ya, atau X kuadrat plus 3 gitu misalnya. Maka ini Z-nya kita tinggal masukkan misalnya Z-nya itu 2. Nah, kalau Z 2 artinya apa sih? 2 kuadrat ditambah 3. Kalau kita enter, 4 tambah 3, 7 ya. Nah, ini harusnya 7. Nah, sebenarnya kalian nggak perlu pakai sims untuk bikin yang kayak fungsi-fungsi yang statika itu tadi ya, reaksi pertakan, itu nggak perlu pakai fungsi sims sebenarnya. Pakai fungsi ini pun juga bisa. Oke? Nah, balik lagi ke soal. Nah, kita tinggal fplot-kan, fplot dalam kurung Y-nya kita masukkan, ya, function handle-nya. Di sini kita cuma perlu menentukan di input kedua itu adalah batas bawah dan batas atas. Nah, batas bawahnya itu kita masukkan minus 15, batas atasnya kita masukkan 15. Format penulisannya seperti ini, kurung buka matriks, masukkan batas bawah, masukkan batas atas, kurung tutup matriks, kemudian tutup, sebenarnya sudah bisa jalan. Nah, tapi kalau kalian mau nambah-nambahkan, misalnya min OB gitu ya, min OB itu artinya garis lurus, kemudian O, markernya dalam O, kemudian warna biru, bisa aja. Tapi tanpa itu pun juga sudah bisa jalan. Nah, kita masukkan di sini, ketemulah fungsinya nanti akan keluar seperti ini. Sampai sini jelas ya? Kita kasih hiasannya ya, pemanisnya ya. Kita kasih pemanisnya. Kita ikuti aja min OB. Nanti keluarnya seperti ini. Kenapa kok beda dengan contoh? Kayaknya ini beda versi ya. Kayaknya beda versi. Karena di sini kelihatannya jumlah titik-titiknya itu sangat banyak gitu ya. Tadi juga ditanyakan di kelas sebelumnya, saya bukakan help, memang nggak ada. Kita bisa menentukan intervalnya berapa. Yang ada adalah mulai dari berapa sampai selesainya berapa. Min 15 sampai 15. Nah, kalau seandainya kita mau yang maunya itu banyak titiknya, gimana caranya? Bisa nggak kita pakai fplot? Ada yang tahu nggak caranya gimana?
Kalau kita mau ngasilin yang banyak kayak gini, gimana sih caranya? Tampilan seperti ini. Perlu pakai fplot atau enggak usah? Wah, semuanya kok hening. Saat teduh semua ya, siang-siang, belum makan. Ini kalau kalian ikut MATLAB ini ngikuti kayak Squid Game gitu ya, red light, green light, saya suruh ngomong, nggak ngomong, ketembak semua loh ini nanti. Oke, caranya adalah kalian masukkan aja X-nya, mulai dari min 15, 0,1, sampai 15. Oh, tadi saya spoiler ya, pasal sendiri nggak nonton Squid Game ya. X gini, Y-nya kalian masukkan 200 dikalikan sin X, nggak apa-apa, game pertama juga kok. Spoiler lagi ya, ada banyak game. Nah, ini X-nya ketemu, ini Y-nya ketemu, kalian masukkan aja plot biasa. Plot X, Y, kemudian min OB, tutup. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ya, cuman memang kalau versi ini kan dia nentukan titiknya kan sesukanya dia kan. Kalau kita kan plotnya kan berdasarkan deret gitu ya. Mungkin kalau ini rasanya berdasarkan, nggak tahu berdasarkan apa plotnya. Oke, lanjut. Nah, ini fungsi discrete plot pada MATLAB. Kayaknya ini juga sama, mungkin yang akan kepake itu scatter ya. Cuma nanti kita akan lihat coba satu-satu, kita lihat. Yang pertama adalah stem. Jadi di fungsi stem ini, kita akan membuat fungsi yang bentuknya itu seperti grafik garis batang ke atas. Nah, misalnya saya masukkan ya, X sama dengan 1, 0,1 sampai 10. Nah, masalahnya di sini nggak ada Y. Ya, berarti kelupaan masukkan Y. Kalian masukkan aja Y-nya sama dengan sin X. Oke, kalau sudah kalian masukkan fungsi stem. Misalnya stem X, Y gitu ya. Apa yang terjadi kalau kalian enter? Nah, bentuknya nanti akan seperti ini. 1 sampai 10, soalnya tadi X-nya kita bikin 1 sampai 10 ya. Kemudian tampilannya nanti akan menjadi seperti batang seperti ini. Nah, ini namanya discrete plot. Kenapa kok discrete plot? Karena dia tidak nyambung. Lawannya discrete itu apa sih? Continuous atau menerus. Plot line kita yang sebelumnya, kalau tadi kita nggak kasih yang aneh-aneh ya, kita kasih strip aja gitu, artinya garisnya itu dibuat menerus. Sedangkan kalau discrete plot, artinya tidak ada terusannya sama sekali. Nah, ini discrete plot. Nggak disambungkan di sini ya. Ini adalah discrete plot. Nanti kalau ngambil statistik, nanti akan kelihatan juga yang namanya fungsi discrete dan fungsi menerus ya, atau continuous. Oke, yang belakang ini cuma pemanis saja, warnanya ataupun mau apa itu bisa diikuti di situ. Lanjut ya, ada juga fungsi stairs. Fungsi stairs ini adalah menampilkan grafik dalam bentuk anak tangga. Nah, saya kasih contoh, ini stem, kemudian coba sih figur 2, yaitu kita pakai stairs, kemudian masukkan X, Y. Apa yang terjadi? Nanti gambarnya akan menjadi seperti anak tangga. Ini saya juga nggak tahu kapan kepakainya di teknik sipil ya, fungsi-fungsi seperti ini ya, karena diagram momennya kan pasti menerus, nggak mungkin kan diagram momennya kayak anak tangga kayak gini ya. Meskipun memang kalau kalian bebannya merata, kelihatannya kan memang tanahnya kan ya ada jaraknya ya, tapi kan kita asumsikan itu menerus semua di diagram momennya. Nah, kalau di sini kan ada bolongnya ya, antar poin 1 ke poin 2 ada bolongnya. Kalau di sini bolongnya itu digambarkan garis lurus, kemudian dikasih garis lurus ke samping, kemudian garis lurus ke bawah gitu ya, antar satu titik ke titik yang lain. Ya, jadi kalau seandainya misalnya ya, saya kasih contoh yang ini tadi.
misalnya ini ada satu data point ada satu data point, kalau seandainya line biasa, plot biasa kayak gini, tapi kalau seandainya stair, dia akan nyari garis lurus ke sini dulu, kemudian garis lurus ke bawah. Naik ke sini, kemudian ke sini. Nah, nanti bentuknya seperti itu. Oke. Lanjut. Scatter. Nah, scatter ini harusnya lebih kepakai di kita ya. Jadi caranya scatter tuh gimana sih? Figur 3, kemudian scatter X, Y. Nah, nanti akan muncul gambar seperti ini. Coba sih kita bandingkan ya. Scatter, ini figur 2, kemudian ini figur 1. Hasilnya seperti apa aja. Ini figur 2-nya. Kemudian ini figur 3. Terus figur 1-nya pakai stem X, Y. Nah, ini perbandingannya ya kalau gitu ya. Perbandingannya antara stem, stairs, dan scatter. Nah, kalau ditanya, ya paling sering pakai mana? Paling sering pakai scatter. Dua ini nggak tahu fungsinya buat apa kalau di sipil ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Harusnya materi kita selesai kayaknya ya. Ya, harusnya sudah selesai sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau dibuat setengah-setengah gitu nggak bisa ya, Pak? Setengah-setengah gimana? Jadi misalnya yang pertama mau stem terus setengahnya lagi itu mau share gitu. Nggak bisa kayaknya ya. Bisa nggak ya pakai hold on ya? Bentar-bentar. Coba ya. Stem 1 sampai 30. Wah, pertanyaannya ini unik-unik ya. Nggak bisa ya, bentar-bentar. Oh, X-nya sampai kehapus. X, kemudian sin X. Ini 30 data pertama, mungkin pakai hold on, bisa enggak ya? Terus kemudian kita coba scatter untuk berikutnya. Scatternya mulai dari 31 sampai 60. Oh, bisa ya ternyata ya. Wah, bisa ya. Terus berikutnya lagi hold on. Apa tadi? Stem. Stem sudah ya. Stair. Nah, bisa. Saya juga baru tahu ini, bisa. Gara-gara pertanyaannya Williams ya. Saya pikir pertanyaanmu bahasa Jawa yang garai saya ya, ternyata enggak bisa. Mungkin kalau dibuat soal UAS kelasnya Pak Willy paham enggak ya? Oh, jangan, Pak, jangan, Pak. Oh, kalau UAS kan kalian ngerti kan ini kan, sudah ada kan caranya kan sudah tahu. Pakai hold on. Jadi ada fungsi hold on. Fungsi hold on itu adalah kita teruskan menggambar fungsi
kalau biasanya kalau nggak pakai hold on, biasanya fungsinya akan ke replace. Ya, tapi kalau kita pakai hold on, kita ketikkan input apa, dia akan gambarkan di fungsi yang ada saat ini. Itu fungsi hold on. Kalau grid on, itu fungsinya adalah memberikan grid. Bentar-bentar, ini saya screenshot aja nih, kasih Pak Willy. Pak, jangan, Pak. Enggak apa-apa, ini beneran, ini saya baru pertama kali tahu kalau MATLAB bisa kayak gini. Mungkin Pak Willy ya kaget juga. Terus sama Pak Willy dijadikan soal ujian buat kelas sebelah. Tapi kita enggak tahu, Pak. Kenapa? Tapi kita enggak keluar ini kan soal ujian ya, Pak. Loh, kalau keluar ini kan tinggal lihat aja rekamannya kan. Kan kayak gini aja fungsinya. Masa susah? Pertama pakai stem 1 sampai 30, kedua scatter 31 sampai data 31 sampai 60, yang terakhir di hold on pakai stairs data 61 sampai 90. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Kalau enggak ada, kita bisa akhiri kelasnya kita kali ini. Kelihatannya semangat kalian meredup bersamaan dengan on-cam-nya ya. On-cam-nya semakin sedikit, semangatnya semakin meredup. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas enggak hari ini ya? Setelah UTS mungkin pemanasan dulu ya. Mungkin kalian masih harus refresh kembali, mungkin MATLAB-nya ada yang di-uninstall, siapa tahu gitu ya. Terus install ulang. Oke, kalau enggak ada, kita akhiri aja perkuliahan kita hari ini. Karena memang materi setelah UTS ini sebenarnya cuma tinggal plot dan function ya. Jadi dan nanti graphic user interface GUI pengantar sedikit. Ini sebenarnya materinya enggak banyak, cuma 3 materi aja gitu. Lebih baik daripada dikebut semua, nanti kalian enggak banyak latihan, enggak nyoba karena fokusnya hanya terbatas, dipecah-pecah aja ya materinya. Oke. Kalau enggak ada lagi kita akhiri ya semua ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Oh iya, ketua Pak. kelas jangan lupa Pak. absen ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.